Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chelsea Rahmi dengan NIM 1823317 dari Prodi Manajemen Pajak Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Etika Perpajakan. Di sini kita akan membahas mengenai resum ketiga, yaitu mengenai etika dalam pengambilan keputusan. Baiklah, kita masuk dalam poin pertama, yaitu pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang beretika yaitu salah satu pembahasan yang banyak dibahas oleh berbagai pihak akhir-akhir ini. Menurut Mary 2014 beranggapan bahwa suatu keputusan dianggap etis jika mendatangkan konsekuensi yang baik berupa manfaat, harapan, atau terhadap nilai keutamaan yang baik-baik. Ini bersifat adil dan memiliki motivasi atau harapan yang baik ke depannya. Selanjutnya yaitu pemangku kepentingan yang terlibat dan pelanggan, mitra usaha atau pemegang yang beretika terdiri dari pengguna dan pelanggan yang memiliki saham atau masyarakat, lembaga dan non-pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Adapun syarat yang mendasar yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan yaitu 1. Berusaha mengakomodasi kepentingan mereka atau umum. 2. Mempertimbangkan distribusi. 3. Memerhatikan hak dan kewajiban anggota. Selanjutnya yaitu pendekatan pengambilan keputusan yang etis adalah yaitu ada 4, yaitu pendekatan filosofi, pendekatan 5 pernyataan, pendekatan standar moral, pendekatan pastin. Baiklah, yang kedua kita masuk ke dalam peran pemimpin dalam pengambilan keputusan. Peran pemimpin dalam mengambil keputusan adalah sentral dan strategis. Salah satu fungsi manajemen dalam sebuah penelitian yaitu mengungkapkan bahwa desain maker memiliki gaya tersendiri. Biasanya gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin ada beberapa yang sering menjadi pola dalam pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, analisis gaya pembuat keputusan berguna dalam memberikan pemikiran mengenai bagaimana gaya pengambilan keputusan yang baik. Sebelum kita mengambil keputusan, perlu dipertimbangkan yang telah diperhitungkan secara matang. Yang sebelumnya itu kita masuk ke dalam pemimpin itu sendiri. Pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi anggota kelompok atau organisasi guna untuk mendorong kelompok atau organisasi tersebut mencapai suatu tujuan yang dituju. Kepemimpinan otoratis merujuk pada tingkat pengendalian yang tinggi tanpa kebebasan dan partisipasi anggota. Dari beberapa gaya kepemimpinan mempunyai tingkat efektivitas yang berbeda tergantung faktor pemimpin itu sendiri. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga yaitu kepemimpinan yang beretika. Kepemimpinan beretika merujuk pada watak, perilaku, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan mengedepankan rasa keteladanan, penguatan, dan komunikasi untuk memotivasi karyawan agar dapat mengambil keputusan yang baik dan benar. Kepemimpinan yang beretika perlu dilakukan dalam rangka membawa perubahan yang berkelanjutan di tengah lingkungan politik, sosial, dan budaya. Kepemimpinan yang beretika berperan penting dalam meningkatkan kualitas suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat, yaitu pengambilan keputusan dalam bidang perpajakan. Dalam bidang perpajakan, pengambilan keputusan dilakukan untuk membantu membuat perencanaan dan strategi perpajakan, memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang, sehingga pihak perusahaan dapat mengambil keputusan yang baik dan benar. Kita masuk ke poin yang kelima, yaitu contoh kasus. Di sini saya mengambil contoh kasus perusahaan Nikkei.
Nikkei adalah produsen sepatu nomor 1 di dunia. Dengan modal yang sedikit, Nikkei tidak mampu untuk membuat iklan untuk produknya. Nikkei hanya menggunakan image dari atlet yang terkenal untuk menarik konsumen. Nikkei membeli sepatu dari supplier dari Asia. Para pekerja Asia menekan harga yang lebih murah, sehingga Nikkei bisa membeli dan menjual dengan harga yang lebih murah juga. Sebagai contoh, supplier Nikkei yang berasal dari Indonesia, yaitu PT Pratama Abadi Industri, adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur sepatu lari. Semua hasil produk yang telah dihasilkan oleh PT Pratama Abadi boleh dipasarkan dalam negeri. Nikkei sangat memegang kendali dalam memutuskan kerjasama bila harga dari supplier terlalu mahal, seperti yang terjadi di Cina, Vietnam, Indonesia, dan Meksiko. Nikkei dikritik karena berusaha menutupi kondisi kerja yang buruk serta eksploitasi buruh. Nike tidak mampu mendelegasi tugas dengan baik, sehingga di tahun 1983 Nikkei mengalami kemunduran karena tidak tepatnya perencanaan dan pelaksanaan yang dipercaya oleh Nike waktu itu. Pengelola yang dipercaya mengubah image Nikkei dari sepatu atletik menjadi casual, padahal saingannya Reebok. Reebok lebih dahulu mengembangkan sepatu untuk aerobik, sehingga konsumen lebih percaya pada Reebok. Nikkei membutuhkan perencanaan baru untuk mengembalikan posisinya supaya supaya dapat image yang baik kembali. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika terjadi kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.